Kondisinya masih terbilang B, tapi nanti kita cek. Dan di open di harga 95 juta rupiah. Odometernya di 81 ribuan, pajaknya mati di Agustus 2020 nanti. Di open di harga 70 juta rupiah, dia ada di lot 26 di Balai Lelang Sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Yuk, balik lagi nih, kita ada di Balai Lelang Sun. Dan sekarang kita lagi open house di Balai Lelang Sun ya, di sore hari ini. Kita akan coba cek unit, ada kurang lebih sekitar 35 unit kendaraan yang ada di pool ini. Tapi secara finally Sun akan melelang kurang lebih sekitar 44 unit kendaraan. Sisanya ada di luar Jakarta, seperti di Semarang dan sebagainya. Sisanya ada kurang lebih 6 unit ya yang ada di luar dari pool Balai Lelang Sun. Oke, nggak berlama-lama lagi, kita akan coba cek unit-unit apa aja yang ada di pool Balai Lelang Sun untuk dilelang pada esok harinya. Ikutin aja video gue sampai selesai. Sekali lagi, untuk informasi lebih lanjut, teman-teman langsung aja cek di deskripsi, ada informasi tentang Balai Lelang Sun dari medsosnya Balai Lelang Sun dan juga alamatnya Balai Lelang Sun ya. Oke, kita akan coba cek beberapa unit secara singkat. Kita mulai dari Agya. Ini adalah Toyota Agya tipe G 1000 cc automatic transmission. Di sini tahun 2016. Odometernya ada di sekitar 50 ribuan. Pajaknya mati di bulan Juni 2020 ya. Eksteriornya terbilang masih kondisi B arah ke C, tapi nanti kita akan cek. Di open di 65 juta rupiah. Kita cek sedikit dari eksterior, nih hanya kurang dicuci, warna silver dan kondisinya masih terbilang cukup baik. Di headlampnya ini agak sedikit kusam ya, fog lampnya masih terbilang cukup oke. Bannya di sini velgnya sudah dicat warna hitam seperti ini dan kondisi bannya kurang lebih sekitar 50% hampir keseluruhan. Masih lempeng bodinya. Di bagian sebelah kanan dari depan pun juga masih terbilang cukup baik dan masih presisi ya, beberapa nut-nut dia ada di mobil ini. Di bagian belakang juga masih terbilang cukup normal, ada 2 titik sensor parkir di bagian belakangnya. Dan ini masih terbilang cukup baik ya, hanya sedikit kurang presisi di bagian bumper sebelah kanan. Di sini ada klem yang lepas, ini mesti dicek kembali. Kita intip bagian interiornya. Di bagian interiornya joknya trim bawaan pabrik dan belum ada kusam ya di bagian door trim ataupun juga di dashboard. Lalu di bagian setir pun juga masih terbilang cukup baik. Head unit masih bawaan dari pabrikannya dan di konsol tengah pun masih terbilang cukup baik. Interiornya nih kalau gue bilang masih terbilang di kategori cukup baik. Oke guys, ini adalah Agya tipe G 1000 cc 2016. Odometernya di 50 ribuan, pajaknya mati di bulan Juni 2020. Eksteriornya masih terbilang cukup, interiornya cukup baik dan mesinnya masih terbilang cukup. Di open di 65 juta rupiah, ada di lot 16 di Balai Lelang Sun. Next, selanjutnya ini ada Honda Freed GB3 dan ini masih tipe S, belum PSD ya, belum power sliding door dua-duanya. Automatic transmission tahun 2012, odometernya di 236 ribuan, pajaknya masih hidup sampai September nanti di 2020. Kondisinya masih terbilang B, tapi nanti kita cek. Dan di open di harga 95 juta rupiah. Nah, kalau dari segi eksterior ini masih terbilang cukup baik ya, tapi kita akan kelilingin sedikit. Kalau dari cat ini masih oke, headlamp masih terbilang cukup baik. Hanya di bagian bumper ini pernah di repaint, jadi agak kelihatan di bagian hitam dan silvernya ini, jadi ada kelihatan bekas catannya. Velg masih bawaan orisinil dari Hondanya dan kondisi bannya kurang lebih sudah 50%, masih baik ya kondisi di bagian bodi kiri dan kanannya. Di bagian sisi belakangnya pun juga masih terbilang cukup oke, dan ini tahun 2012, jadi kondisi stop lampnya sudah bukan nanas tapi sudah tipe yang seperti ini. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang dan pastinya sudah ada defogger ya di kaca belakangnya. Kita intip bagian interiornya. Ini adalah bagian interior dari Freed S. Di tengahnya konsolnya itu masih kompor gas ya, bisa dibilang, jadi belum digital. Trim bawaan pabrik seperti ini, agak sedikit blue dan warnanya brown, termasuk di bagian door trimnya. Belum ada kusam di bagian dari setir dan juga di bagian dari dashboard. Sudah double din head unit TV di bagian tengahnya ya, dan kondisi plafonnya juga masih terbilang cukup baik. Interiornya terbilang grade C. Di bagian ban depan sebelah kiri, velgnya kaleng atau ban cadangannya, ban orinya ada di dalam ya, jadi diganti karena ban yang satunya sudah bocor. Oke guys, ini adalah Freed GB3 yang tipe S tahun 2012, automatic transmission, belum PSD ya. Odometernya di 236 ribuan, pajaknya mati di September 2020 nanti. Grade-nya eksterior masih terbilang cukup baik, interiornya masih terbilang C, mesinnya masih terbilang cukup baik, dan di open di harga 95 juta rupiah, ada di lot 22 di Balai Lelang Sun. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja hubungi Balai Lelang Sun.
Beberapa temen ada juga yang nanyakan tentang pick up ya Mitsubishi Colt, dan di sini ada, ini adalah Mitsubishi Colt L300. Ini yang STD tahun 2008, odometernya di 106 ribuan, pajaknya mati di bulan Juli 2020 kemarin. Kondisinya terbilang grade C teman, nanti kita akan kelilingin sedikit, dan di open di harga 50 juta rupiah. Nah kalau di bagian eksterior ini kalau gue bilang masih terbilang kondisi C arah ke D karena beberapa yang kusam dan beberapa juga banyak baret. Headlamp masih oke, kondisinya sudah ada baret ya di bagian bumper sebelah bawah. Dan ini kalau kita lihat dari sisi sebelah kanan dari depan, ya memang kondisinya masih cukup layak sih untuk mobil niaga. Kita coba cek baknya nih. Kalau dibilang kondisi baknya nih masih terbilang oke ya, jadi masih layak banget untuk mobil niaga. Di bagian belakangnya juga terbilang masih cukup oke sih, dan belum ada bekas laka sama sekali, hanya beberapa lecet-lecet atau baret-baret halus dan baret-baret kasar. Ini di bagian interiornya masih terbilang cukup, door trimnya sudah diganti ya, di retrim seperti itu, dan ini adalah kondisi dari mesinnya masih terbilang cukup layak, dan ini diesel, sekali lagi ini diesel. Lalu trim dari joknya ini warna biru dan hitam sudah di retrim seperti ini. Oke guys, ini adalah Colt diesel Mitsubishi ya, L300 pickup STD, ini tahun 2008, odometernya di 106 ribuan, pajak yang mati di bulan Juli 2020 kemarin. Dan untuk masalah kir, teman-teman bisa langsung hubungi Balai Lelang Sunnya, karena di sini gue tidak terlalu megang catatannya dari mobil pickup ini. Eksteriornya masih terbilang cukup, interiornya cukup, dan mesinnya masih terbilang C arah ke D. Di open di 50 juta rupiah, ada di lot 14 di Balai Lelang Sun. Lanjut guys, ada sedan. Di sini adalah Hyundai Avega manual transmission, dan ini tahun 2011, odometer di 174 ribuan, pajaknya mati di bulan Januari 2019 kemarin. Ini salah satu jadi PR juga. Grade-nya masih terbilang B, cuma nanti kita akan kelilingin lagi. Dan di sini di open di harga 45 juta rupiah. Nah kalau dari eksterior, di kap mesinnya nih sudah terlihat bekas stiker ya, tidak terlalu bisa hilang, harus coba butuh dipoles baru nanti bekas lemnya akan hilang. Di bagian headlampnya kalau teman-teman lihat dia sudah ganti ya, atau mungkin dicat dengan black housing seperti ini, dan kondisinya cukup baik walaupun mikanya agak sedikit buram. Fog lampnya masih oke. Di bagian sebelah kanannya ini ada beberapa sedikit bercak, dan ini butuh dicuci aja sih karena ini kayaknya bercak dari bekas minum. Velgnya kondisinya masih bawaan dari Hyundai, dan kondisi bannya masih oke nih, masih kurang lebih sekitar 65-70%. Dan di belakangnya nih kondisinya masih cukup baik ya, sudah ada defoggernya di bagian belakang untuk mobil sekelas Avega. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang, dan kondisi stop lampnya masih terbilang cukup baik. Ini bagian interiornya, dashboardnya old school ya, tapi masih cukup oke. Agak sedikit kusam di bagian setir. Ini trimnya, joknya ini masih sarungan, jadi sudah agak sedikit sobek ya, sarung jok warna hitam seperti ini. Cuman kayaknya di bagian trim bawaan pabriknya masih terbilang cukup baik. Door trimnya masih oke dan belum ada banyak kusam ya, jadi ini butuh di salon aja, dan plafonnya pun juga masih terbilang cukup oke. Dan grade-nya ini masih terbilang di C untuk di interiornya. Oke guys, ini adalah Hyundai Avega manual transmission di 2011, odometernya di 174 ribuan, pajaknya mati di Januari 2019 kemarin. Eksteriornya masuk ke grade C, interiornya masuk ke grade C, mesinnya juga masuk di grade C. Di open di 45 juta rupiah, ada di lot nomor 1 di Balai Lelang Sun. Lanjut guys, ini ada Toyota New Avanza Veloz 1500 cc pastinya, dan tahun 2014, automatic transmission, odometernya di 81 ribuan, pajaknya mati di Agustus 2020 nanti. Di open di 95 juta rupiah, dan ini katanya grade-nya masih terbilang B. Kita akan coba kelilingin. Kalau di bagian eksterior putih warnanya dan agak sedikit sudah kusam, tapi kondisinya di bagian sebelah kanan ini masih presisi antara fender dan juga dari bumpernya. Agak kusam aja, tapi kondisi di sini masih lempeng ya. Di bagian sisi satunya pun juga sama, hanya sedikit kusam aja, dan velgnya masih bawaan dari OEM dari Toyotanya, hanya dicat aja dengan warna hitam. Kondisi bannya kurang lebih sekitar 55%, hampir di keseluruhannya ya. Di bagian sebelah kirinya sudah ada penyok di bagian fender belakang, tapi bumpernya masih terbilang cukup oke. Hanya ini butuh di repair nih, jadi sudah agak keriting ya di bagian fender sebelah kiri belakang nih. Dan di bagian belakangnya masih terbilang cukup oke, stop lampnya masih terbilang baik. Veloz sudah ada defogger di bagian belakang, dan 2 titik sensor parkir ya untuk di bagian belakang ini. Hanya PR-nya ada di sebelah kiri yang sudah agak keriting, harus di repair lagi bodinya. Sedikit di bagian interiornya masih terbilang cukup oke, sporty ya, warna hitam, dan juga joknya ini sarung warna hitam dan masih bagus kondisinya. Di bagian door trimnya juga belum ada terlalu banyak kusam. Head unit masih bawaan dari pabrikan Toyotanya, dan kondisinya sih masih terbilang cukup baik untuk di interior Veloz ini.
Oke guys, ini adalah Toyota New Avanza Veloz 1500cc automatic transmission tahun 2014. Odometernya di 81 ribuan. Pajaknya masih hidup sampai Agustus nanti di 2020. Eksterior terbilang C, interior masih terbilang cukup baik, mesinnya masih terbilang cukup. Dan di open di harga 95 juta rupiah, ada di lot 12 di Balai Lelang Sun. Lanjut guys, di sini ada Ford Fiesta. Ini adalah Ford Fiesta 1600cc automatic transmission tahun 2012. Odometernya di 115 ribuan, nota pajaknya yang nggak ada, teman-teman bisa cek di plat nomornya. Dan di sini grade-nya katanya masih terbilang C, nanti kita akan cek. Di open di harga 50 juta rupiah dan kita coba cek ya kelilingnya. Kalau dari eksterior, dari hoodnya atau dari kap mesinnya sudah kelihatan sudah ada baret dan dalam nih ya. Dua di bagian depan kapnya dan di bagian tengah kapnya ini agak sedikit bengkong. Masih sedikit presisi di bagian bumper dan fendernya. Fog lamp di depan sebelah kiri nggak ada dan sudah ada beberapa retak dari catnya. Kalau kita lihat dari sebelah kanan, kelihatan agak sedikit nganga ya untuk di bagian kap mesinnya. Beda sekali jaraknya antara headlamp dan juga kap mesinnya. Masih ada fog lampnya dan agak kurang sedikit presisi di bagian bumper dan fender sebelah kanan depan nih. Di bagian belakang masih terbilang cukup normal untuk Fiesta S ini dan udah ada defogger pastinya di kaca belakangnya. Ada 3 titik sensor parkir di belakang. Jadi 3 ya, bukan genap tapi ya di sini ganjil. Stop lampnya masih terbilang cukup oke dan kondisinya masih semuanya presisi kalau dilihat di belakang untuk di bodi belakangnya. Kita cek ke velgnya, masih OEM dari bawaan Ford dan kondisi bannya kurang lebih sekitar di 60-70%. Ini adalah interior dari Ford Fiesta yang tipe S. Gue suka banget ya kalau American style banget, dan di sini joknya trim bawaan pabrik dan kondisinya masih oke, sporty banget. Dashboard masih terbilang cukup oke, hanya agak sedikit kusam dan mengelupas ya di bagian kulit atau di bagian karet dari si setirnya. Lalu di sini automatic transmission dan semua konsol termasuk plafon masih terbilang cukup bersih. Kondisinya masuk ke kategori C untuk interiornya. Oke guys, ini adalah Ford Fiesta S automatic transmission tahun 2012, warnanya silver seperti ini. Odometer di 115 ribuan, nota pajaknya yang nggak ada, teman-teman bisa cek di online. Eksteriornya terbilang C ya, interiornya C dan mesinnya terbilang C arah ke D karena di sini kayaknya alternatornya ada yang bermasalah untuk awal starternya. Di open di harga 50 juta rupiah, ada di lot 18 di Balai Lelang Sun. Lanjut sebelahnya, di sini ada Suzuki Carry Futura. Ini 1500cc manual transmission tahun 2011, odometernya di 105 ribuan, pajaknya mati di bulan November nanti di 2020, dan ini masuk ke kategori C grade-nya. Kita nanti akan cek lagi. Di open di harga 40 juta rupiah. Nah kita cek, kalau gue ngeliat tadi sekelilingnya dan mesinnya nih masih oke ya. Kalau untuk niaga atau untuk harian masih terbilang cukup baik. Dari segi posisi bodi dan segalanya masih terbilang cukup lempeng ya. Lalu di sini velgnya masih bawaan dari Suzuki, kondisi bannya kurang lebih sekitar 50%-an. Headlampnya masih terbilang cukup baik dan bodi depannya ini juga masih terbilang cukup baik. Di bagian sebelah kiri dari depan juga sama, masih terbilang cukup baik ya dengan mobil sekelas Futura seperti ini. Di bagian belakang juga sama, hanya sedikit kusam aja di bagian cat. Stop lampnya masih oke dan ini kondisinya sih masih terbilang cukup normal sih untuk si Carry Futura ini. Ya ini pas banget nih untuk langsung buat niaga. Jadi kayaknya ini oke banget. Di bagian interiornya juga masih terbilang cukup rapi dan masih bersih. Joknya ditrim lagi dengan sarung warnanya hitam dan merah seperti ini. Belum ada kusam di bagian dashboard dan juga setirnya juga masih terbilang cukup oke nih. Dan ini kondisinya masih terbilang cukup baik sih kalau menurut gue untuk interiornya. Seperti ini adalah Suzuki Carry Futura 1500cc manual transmission tahun 2011. Odometernya di 105 ribuan, pajaknya masih hidup sampai November 2020. Dan kondisinya, grade-nya dan mesinnya termasuk interior masih terbilang C ya. Siap untuk berniaga nih kalau mobil seperti ini, atau yang pengen punya mobil keluarga murah ya ini dia. Di open di 40 juta rupiah, ada di lot 13 di Balai Lelang Sun. Oke guys, ada lagi unit Honda CR-V. Ini adalah Honda CR-V yang 2-wheel drive, tapi ini yang K20 ya, sayang bukan K24. 2000cc masuknya, automatic transmission tahun 2007 dan odometernya ada di 126 ribuan, pajaknya mati di bulan Maret 2020. Salah satu PR nih. Kondisinya katanya masih grade C semua dan di open di harga 70 juta rupiah. Ini kalau gue lihat sih kondisinya hanya kusam aja, butuh dicuci dan sedikit dipoles. Velgnya masih bawaan dari Honda dan kondisi bannya kurang lebih sekitar 55-60%. Masih presisi sih kalau dari sebelah kanan depan. Headlampnya dan fog lampnya masih terbilang cukup baik nih. Kalau di bagian sisi sebelah kirinya dari depan juga masih terbilang normal ya. Ini masih terkategori cukup nih menurut gua. Bagian belakang spoilernya juga masih bawaannya sudah defogger di bagian kaca belakangnya.
Ada 2 titik sensor parkir di belakang dan kondisinya masih sangat normal, sangat presisi. Stop lampnya terbilang masih cukup baik nih. Oke banget nih sebenarnya, walaupun 2000 cc sih menurut gua. Di bagian interiornya sudah ada wood panel seperti ini. Kondisi joknya masih oke nih, kulit bawaan masih dari CR-V-nya atau dari Honda-nya. Wah, head unitnya sudah double din seperti itu. Dan di bagian setirnya sudah dikasih tambahan trim ya, dijahit walaupun emboss dari Honda-nya agak sedikit pudar. Dan ini kondisinya sih masih terbilang cukup baik untuk interior dari CR-V ini. Oke, seperti ini adalah Honda CR-V yang 2-wheel drive K20 atau 2000 cc automatic transmission tahun 2007 nih guys. Odometer di 126 ribuan, pajaknya mati di bulan Maret 2020 kemarin. Eksterior terbilang cukup, interiornya juga cukup, mesinnya juga terbilang cukup. Hanya saja ini yang K20 sayangnya ya, bukan 24. Di open di harga 70 juta rupiah, dia ada di lot 26 di Balai Lelang Sun. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja hubungi Balai Lelang Sun. Lanjut guys, ini ada Toyota Corolla 1800 cc automatic transmission dan ini tahun 2000. Odometernya di 232 ribuan, pajaknya mati di September 2020 nanti. Dan grade-nya katanya masih serba C, kita akan cek lagi. Di open di harga 41 juta rupiah. Nah ini kondisinya walaupun memang sudah di repaint tapi catnya masih terbilang cukup oke, warna coklat seperti ini. Dan kondisi bannya sih kurang lebih sudah 40%, tapi yang belakang masih 45-50% kurang lebih. Headlamp diberi stiker seperti ini jadi agak kusam, jadi butuh dipoles. Di bagian lampu sebelah stainnya ini masih terbilang cukup baik nih. Lihat sih bodinya masih cukup baik ya, masih lempeng dan catnya juga masih terbilang cukup shiny. Di bagian belakangnya juga masih terbilang cukup normal. Mobil tahun 2000-an sudah ada defoggernya untuk si Corolla SE ini. Stop lampnya masih terbilang cukup oke nih dan masih lempeng, belum ada yang cacat sih di bodinya. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakangnya. Ini automatic transmission, kita lihat di bagian interiornya. Automatic transmission di jok tengahnya kulit seperti ini dan sudah retak-retak. Beda dengan di passengers yang sebelah kiri depannya. Ya wajar ya, tahun 2000. Belum ada kusam juga sih untuk di bagian konsol tengahnya. Kalau di bagian setir masih terbilang cukup oke, dan di bagian dashboard pun juga masih terbilang cukup baik sih menurut gua. Kondisinya masih terbilang C untuk di bagian interiornya. Oke guys, ini adalah Toyota Corolla SE 1800 cc automatic transmission tahun 2000. Odometernya di 232 ribuan, pajaknya masih hidup sampai September 2020 nanti. Grade-nya masih terbilang serba C semua dan di open di harga 41 juta rupiah, ada di lot 36 di Balai Lelang Sun. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja hubungi Balai Lelang Sun. Oke, yang nyari mobil murah dan mobil keluarga, ini adalah Daihatsu Sigra tipe R manual transmission tahun 2017. Odometernya di 79 ribuan, pajaknya mati di April kemarin ya, 2020. Agak sayang sih sebenarnya, tapi nggak masalah. Grade-nya masih terbilang cukup baik sih katanya, nanti kita cek. Di open di 70 juta rupiah. Nah kalau dari segi eksterior ini masih terbilang cukup oke ya, masih presisi semuanya, headlampnya masih oke, fog lamp masih terbilang cukup baik. Hanya di bagian ban depannya aja ya, kurang lebih ini sudah harus diganti. Dan bagian belakangnya pun juga sudah akan menunggu giliran untuk diganti. Masih lempeng ya kondisi bodi-bodinya dari sebelah kiri depan. Di bagian kanan dari depan pun juga masih oke dan masih cukup baik nih untuk Daihatsu Sigra ini. Belakangnya juga masih terbilang cukup normal, stop lampnya masih cukup baik. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakangnya, masih presisi semua antara bumper dan fender di belakangnya. Dan kondisinya masih oke ya, catnya juga masih terbilang cukup baik nih. Oke guys, ini adalah Daihatsu Sigra tipe R manual transmission tahun 2017. Odometernya masih di 79 ribuan. Pajaknya ini yang jadi PR di April 2020 kemarin. Eksteriornya masih cukup baik, interiornya juga terbilang cukup baik, mesinnya juga di arah C. Di open di harga 70 juta rupiah, dia ada di lot 24 di Balai Lelang Sun. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja hubungi Balai Lelang Sun. Oke guys, ini jadi masih banyak lagi unit-unitnya. Jadi ada Grand Livina XV, ada beberapa unit. Terus ada Datsun Go Panca, juga ada Datsun Cross seperti ini ya. Yang ini odometer masih di 33 ribuan dan tahun 2018, di open di 95 juta rupiah. Ada beberapa juga unit Avanza Xenia dan juga Calya. Kurang lebih di pool ini ada sekitar 37 unit kendaraan atau unit mobil yang akan dilelang pada esok harinya di Balai Lelang Sun dan dilelang secara tertutup. Untuk informasi lebih lanjutnya teman-teman bisa langsung cek di deskripsi, ada alamatnya Balai Lelang Sun atau juga media sosialnya Balai Lelang Sun. Teman-teman bisa menghubungi adminnya Balai Lelang Sun lewat media sosialnya Balai Lelang Sun. Oke guys, semoga informasi ini informatif dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off, gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.